lembaga survei dia masih paling tinggi, ya tentu dia akan jadi sasaran tembak, ya kan, dari calon-calon yang lain, itu pasti jelas gitu. Jadi kenapa Pak Ganjar dan Pak Anies sekarang menyerang Jokowi dan itu efek turunannya ke Prabowo Gibran, yaitu sesuatu yang sudah menjadi kepastian dari teori-teori komunikasi politik. Dan yang ketiga adalah defense atau bertahan. Kalau seseorang bisa, maka dia akan bertahan. Itu Mbak. Oke, dan yang terakhir, apakah dengan mengkritik pemerintahan Jokowi ini bisa mendulang elektoral nanti atau bisa menaikkan elektabilitas setidaknya untuk dua orang ini, dua pasangan ini, dua capres ini, Ganjar maupun juga Anies Baswedan? Iya Mbak, kalau menurut saya ada beberapa variabel lain selain soal kritik atau serangan gitu. Yang pertama, apakah kritik atau serangannya relevan atau tidak pemilih gitu. Jadi itu bagian penting. Kalau demokrasi dirasa tidak relevan oleh banyak pemilih, ya tentu tidak akan menaikkan elektabilitas secara bagus atau tinggi gitu. Atau soal penegakan hukum dianggap tidak relevan atau bahkan mungkin relevan tapi kebanyakan pemilih sudah merasa patah arang, putus asa dan merasa ya siapapun presidennya hukumnya akan seperti itu. Ya tentu ini nggak akan mengubah suasana elektabilitas kan. Yang relevansi ini jadi penting, ya kan? Mana yang kemudian relevan bagi pemilih dan tidak hanya yang mana yang paling obvious atau mana yang paling kelihatan bagi pasangan atau secara elit ya. Karena kadang-kadang apa yang dirasa penting itu justru nggak dirasa oleh pemilih penting, kan gitu. Yang kedua, menurut saya selain itu ya soal norma sosial yang ada di masyarakat. Apakah norma sosialnya menerima jika seseorang diserang, apalagi yang diserang itu Presiden Republik Indonesia yang selama ini secara politik bahkan diagung-agungkan, bahkan menjadi sebuah ini baru, idol baru atau sesembahan baru. Ini kan juga berbahaya kalau menyerang yang seperti ini, Mbak. Bisa jadi malah backlash gitu. Justru tidak mendulang elektabilitas, justru mendulang kemarahan dari pemilih. Gitu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan kita sore hari ini di program Rumah Pemilu. Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Kunto, sehat selalu. Dan usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi dari Badan Pengawas Pemilu dan Pemerintah Kota Surabaya yang menggelar deklarasi Pemilu Damai 2024 di halaman Balai Kota Surabaya. Informasi lebih lengkapnya hadir usai jeda. Terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya Bu, aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Mangsoku. Terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, serial nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Saya oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Saya oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Saudara, kita lanjutkan program Rumah Pemilu dengan informasi dari Padang. Tim kampanye daerah Prabowo Gibran Sumatera Barat mewajibkan caleg dari Koalisi Indonesia Maju untuk menyertakan foto Prabowo Gibran di baliho kampanyenya. Dengan menargetkan mendulang kemenangan Prabowo Gibran di Sumatera Barat, tim kampanye daerah Prabowo Gibran Sumatera Barat meminta seluruh caleg dari Partai Koalisi Indonesia Maju untuk menyertakan foto Prabowo Gibran di semua baliho kampanye. Sementara itu, kader Partai Koalisi juga diminta turun langsung ke tengah masyarakat guna menyosialisasikan Prabowo Gibran. Total secara keseluruhan. Ini jelas, tadi kami sudah bersurat hari ini kepada seluruh ketua Partai Koalisi Indonesia Maju untuk meminta seluruh caleg-caleg yang ada segera setelah tanggal 28 ya, masa kampanye dimulai untuk memasang atribut caleg-caleg tersebut dengan Pak Prabowo dan sekitar. Jadi alat peraganya. Badan Pengawas Pemilu Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya menggelar deklarasi Pemilu Damai 2024 di halaman Balai Kota Surabaya. Deklarasi Pemilu Damai yang digelar Kamis pagi diikuti unsur Bawaslu Kota Surabaya, Forkopimda, dan perwakilan partai politik hingga aparatur sipil negara pemerintah Kota Surabaya. Dalam kesempatan itu, peserta deklarasi menandatangani petisi Pemilu Damai yang juga turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri. Dengan inisiatifnya mengundurkan diri atas status yang sudah diterima. Dan mungkin juga terkait Dewas KPK selama ini kan saya agak kritik juga, kinerjanya bukan makin membaik tapi makin lemot.
Polemik penegakan hukum terhadap Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memasuki babak baru. Usai melakukan serangkaian penyidikan dan ditemukan bukti yang cukup, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Firly Bahuri dijerat dengan pasal pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap yang berkaitan dengan perkara kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sejumlah barang bukti sudah disita penyidik dalam kasus pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri. Barang bukti yang disita diantaranya dokumen transaksi valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Kemudian, pakaian dan sepatu hingga pin yang dipakai Firly saat bertemu Syahrul Yassin Limpo di Gor Bulu Tangkis. Menanggapi penetapan tersangka Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendorong Presiden segera mengganti Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai penetapan tersangka ini menunjukkan sosok Firly yang bermasalah. Sudah banyak kerusakan yang dibuat, membuktikan bahwa Firly Bahuri memang orang yang memang bermasalah sejak awal. Sayangnya Presiden dan DPR memilih gitu, mengangkat dan mendiamkan sekian lama kerusakan terjadi. Maka harus dengan cepat juga sekarang Presiden memberhentikan Firly dan mengganti dengan PJS segera. Usai Firly ditetapkan sebagai tersangka, Polda Metro Jaya akan kembali melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa beberapa orang, termasuk pemeriksaan tersangka Firly Bahuri dan kemungkinan untuk menahan Firly. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap usai penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri dalam kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, kita akan bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV di dua lokasi berbeda. Ada Dian Silitonga dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan dan Jona Hamonangan di Mapolda Metro Jaya di Jakarta Selatan. Saya ke Anda dulu, Dian. Ini setelah dapat status sebagai tersangka, apakah Firly memutuskan mundur atau justru dipecat oleh KPK dengan posisinya sekarang? Tifal, belum ada penyampaian itu dari personal Firly Bahuri terkait dengan pengunduran dirinya dari pimpinan KPK pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan dari ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Terkait dengan pemberhentian itu juga masih kita nantikan karena sampai dengan saat ini KPK maupun juga pihak-pihak terkait masih menunggu keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian Firly Bahuri. Memang kalau kita mengacu pada pasal 32 Undang-Undang KPK, jika pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana, maka pimpinan harus diberhentikan sementara. Tetapi memang undang-undang tersebut juga mengacu pada keputusan Presiden. Artinya memang terkait dengan pemberhentian atau pemecatan pimpinan KPK ini menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. Nah, saya tegaskan kembali bahwa memang sampai dengan saat ini sifatnya KPK masih menunggu sikap dan juga keputusan Presiden Joko Widodo. Informasinya, Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara ini sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Istana terkait dengan penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka. Selain Polda Metro Jaya, Dewas KPK juga informasinya sudah mengirimkan rekomendasi kepada Istana terkait dengan pemberhentian atau pemecatan Firly Bahuri. Seperti yang kita tahu, Tifal, bahwa Firly tidak hanya menghadapi proses hukum tapi juga proses etik terkait
dengan pertemuannya dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo yang ketika itu sudah berstatus sebagai pihak berperkara, kemudian juga dugaan pelanggaran etik terkait dengan penyewaan rumah di kawasan Kertanegara senilai 650 juta rupiah per tahun yang tidak dimasukkan atau tidak dilaporkan dalam LHKPN. Nah, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan bahwa proses etik ini akan dipercepat, mengacu juga pada proses hukum di mana sudah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Nanti kalau dinyatakan Firly Bahuri ini melanggar etik berat, maka Dewas KPK berhak untuk merekomendasikan Firly Bahuri untuk mundur dari jabatannya. Tifal. Itu untuk kondisi secara administratif di KPK. Sementara kasus juga masih bergulir sampai dengan saat ini, Jona, di Mapolda Metro Jaya. Kapan kiranya Firly ini bakal diperiksa dengan status barunya ini sebagai tersangka, dan apakah sudah ada pencegahan juga terhadap Firly untuk bepergian ke luar negeri? Ya, Tiva, setelah ditetapkan menjadi tersangka, proses hukum tentu saja masih terus berlangsung, dan tadi saya sudah menanyakan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus terkait dengan kapan akan ada dilaksanakan pemeriksaan selanjutnya, namun dari pihak dari Ditreskrimsus belum memberikan tanggal pastinya, dikarenakan tentu saja masih menyusun beberapa kelengkapan. Yang pasti saat ini yang dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya adalah melakukan pemberkasan dan melakukan koordinasi. Nah, untuk berkasnya pun ini nanti akan dilimpahkan khususnya kepada jaksa penuntut umum yang ada di Kejati Jakarta. Jadi nanti terkait dengan pemeriksaan tentu saja nanti akan diikuti juga dengan pemberkas yang ada di kejaksaan. Jadi untuk proses hukum yang dilakukan adalah masih akan melakukan pemeriksaan khususnya kepada Firly Bahuri dengan status sebagai tersangka. Nanti ketika sudah lengkap terkait dengan pemberkasan, maka nanti akan langsung dilimpahkan kepada pihak dari kejaksaan khususnya Kejati Jakarta. Proses hukum masih terus berlangsung, dan apakah nanti akan dilakukan pemeriksaan khususnya dalam minggu-minggu ini ataupun minggu depan, ini masih menunggu tanggal dikeluarkan oleh pihak khususnya dari Polda Metro Jaya khususnya kepada pemeriksaan Firly Bahuri dengan status barunya sudah sebagai tersangka. Tifal. Dari Mapolda Metro Jaya, Jona Hamonangan melaporkan. Sebelumnya Adian Silitonga dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Terima kasih kawan-kawan. Laporan lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Unjuk rasa ribuan perangkat desa di depan gedung DPR diwarnai kericuhan. Mereka mengancam tidak akan menyukseskan pemilu jika tuntutan tidak dipenuhi. Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak meminta dukungan aparatur desa. Namun Prabowo menyisipkan permohonan untuk tidak melupakan dirinya. Laporan lebih lengkapnya hadir sesaat lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun, gathering. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Slay terus, enaknya terus. Manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam chewy. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara, unjuk rasa yang dilakukan perangkat desa di depan gedung DPR Senayan diwarnai kericuhan. Para perangkat desa mengancam tidak akan menyukseskan pemilu 2024 mendatang jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kericuhan bermula saat massa mulai melempari batu hingga membakar barang di depan pagar gedung DPR MPR. Saat itu massa yang juga perangkat desa memaksa menemui anggota DPR untuk membicarakan tuntutan mereka. Total 2.200 personel polisi diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR. Dalam aksinya mereka meminta DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada 5 Desember mendatang. Mereka mengancam tidak akan menyukseskan pemilu jika Undang-Undang Perangkat Desa tidak disahkan. Massa akhirnya membubarkan diri setelah aspirasi diterima oleh pimpinan Badan Legislasi DPR. Kepada saya juga hadir untuk membantu satu suara disamakan sebagai tanggal 5 Desember harga mati, bahwa di mana undang-undang harus disahkan. Itu yang pertama, ya. Jadi tidak ada niat apa-apa, tidak ada kepentingan politik, ini kepentingan pure masyarakat desa agar lebih sejahtera, lebih baik ke depan, ya. Itu dari kita. Undang-undang yang disahkan itu undang-undang apa sih, Pak? Undang-undang Nomor 6 2014 adalah perlu direvisi, ya, termasuk adalah perpanjangan jabatan kepala desa dan berlaku efektif. Sementara Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja daerah 2 DPD Abdesi Jawa Barat di Bandung hari ini. Prabowo menegaskan dirinya tidak meminta dukungan aparatur desa. Dalam sambutannya, Prabowo hadir menjadi tamu undangan selaku Menteri Pertahanan. Meski tidak meminta dukungan, Prabowo menyisipkan permintaan pada hadirin dalam acara itu untuk tidak melupakan dirinya. Saya tegas di sini. Saya tidak minta dukungan dari saudara-saudara di sini.
berharap kan nggak dilarang. Saya berharap dan saya berdoa bahwa saudara tidak lupa dengan saya. Sorotan lainnya tertuju pada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang sempat dicecar pertanyaan oleh mahasiswa saat menghadiri dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta hari ini. Putusan MK mengenai Gibran menjadi calon wakil presiden menimbulkan energi dan itu sangat menguras energi percakapan yang oleh pakar-pakar, politisi dan juga akademisi bahkan masyarakat. Salah satu poin pertanyaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Ganjar berhubungan dengan putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden. Mahasiswa Muhammadiyah itu menilai putusan menjadi polemik dan meminta pendapat Ganjar terkait godaan kekuasaan. Di hadapan mahasiswa, Ganjar menegaskan sebagai pasangan Capres dan Cawapres, ia bersama pasangannya Mahfud MD akan melakukan sesuatu yang benar. Perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis, saya dari mahasiswa. Ya, ini sudah pernah bertemu saya, memang gayanya begitu, tidak apa-apa. Saya waktu mahasiswa juga sama persis seperti itu. Tidak mudah merumuskan satu kalimat menjadi ringkas. Tapi penjelasan yang tadi itu kami bisa menangkap. Apakah kemudian Malik teriang Malik, drama dan sebagainya, kekuasaan itu menggoda. Insya Allah kita akan melakukan dengan cara yang benar. Dan itu bisa dibuktikan dengan track record kami berdua. Topik lainnya, Saudara. Istana angkat bicara soal beredarnya foto dokumen reshuffle sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang diduga bocor dan tersebar via media sosial. Dokumen tersebut diklaim sebagai informasi yang tidak benar atau hoaks. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan tidak akan ada reshuffle atau kocok ulang kabinet yang akan dilakukan Presiden. Meski demikian, evaluasi di tiap kementerian maupun lembaga akan tetap berjalan. Meski dokumen reshuffle yang beredar tersebut mencantumkan kop surat Kementerian Sekretariat Negara hingga tanda tangan Mensesnek Pratikno, Istana menegaskan tidak akan melaporkan penyebaran hoaks itu kepada polisi. Kami tegaskan itu hoax ya, berita atau informasi yang tidak benar, berita bohong, dan saya menghimbau masyarakat ketika menghadapi era saat ini atau masa di mana situasi politik seperti saat ini betul-betul cek dan recheck. Dari istana sendiri akan melaporkan ini ke polisi atau? Ya, posisi saat ini kita mengedukasi masyarakat ya, lebih pada edukasi. Dalam waktu dekat Pak Mensesnek sudah menyampaikan tidak ada kabar untuk reshuffle. Tapi sekali lagi evaluasi itu terus dilakukan dan kemudian pengangkatan dan pemberhentian menteri itu adalah prerogatif Presiden. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memuji cawapresnya Muhaimin Iskandar bukan cawapres instan. Benarkah itu sindiran untuk Gibran Rakabuming Raka? Perbincangannya hadir selepas ini. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Prenagen kaya akan protein, omega 3 dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Slay terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay sekarang, Slay nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka
Kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey guys. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum putu dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun, gathering. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kembali bersama kami, Saudara, dalam program yang digelar Kompas TV bertajuk Gagas RI di Universitas Erlangga, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memuji rekam jejak calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar. Anies bilang Caimin memiliki rekam jejak yang panjang sebelum menjadi cawapresnya, mulai dari menjadi aktivis hingga pemimpin partai politik, dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa. Bagi Anies, Muhaimin Iskandar bukan cawapres instan. Gus Imin ini memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang. Dari mulai aktivis untuk demokrasi kita sama-sama waktu itu, sampai dengan memimpin PMII, lalu akhirnya memimpin partai, melakukan kegiatan lewat forum demokrasi dan lain-lainnya. Beliau bukan cawapres instan, beliau cawapres yang bekerja dari bawah terus, sampai memimpin partai yang punya pengalaman yang luar biasa. Di lain pihak, hari ini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat berbicara dalam dialog terbuka Muhammadiyah di Jakarta mengingatkan soal KKN dan pendidikan politik. Ganjar mengingatkan mencegah KKN merupakan bagian dari agenda reformasi dan pentingnya pendidikan politik. Di pemerintahan, karena situasinya penuh dengan KKN, maka anti KKN sampai menjadi TAP MPR. Ini contoh-contoh sebenarnya agenda reformasi yang dulu kita memang inginkan. Dalam perjalanannya terjadi kompromi. Ketika terjadi kompromi, maka publik mungkin merasa ini sudah baik-baik saja. Lalu tiba-tiba ketika terjadi kejadian yang menurut rasa keadilan, rasa politik, rasa sosial masyarakat muncul, maka tiba-tiba, loh kok gini? Mulailah kemudian mereka berbicara. Proses demokratisasi membutuhkan pendidikan. Maka partai politik punya kewajiban, salah satunya adalah pendidikan politik. Sementara di Solo, Jawa Tengah, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi pernyataan Capres Anies Baswedan soal IKN yang akan menghasilkan ketimpangan baru. Gibran memilih tidak menanggapi pernyataan Anies soal IKN.
Gibran bilang jika ada masukan akan diterima. Dari timnya Mas Gibran, benar-benar seperti apa Mas? Nggak usah ditanggapi ya. Makasih. Ada masukan mungkin Mas? Enggak, kan masukan seperti apa? Monggo semua masukan kami terima. Oke. Makasih. Yuk, aku tak mangkat saja. Kalau punya pertimbangan, Makasih. Nanti ya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memuji cawapresnya Muhaimin Iskandar yang disebut bukan cawapres instan. Sebelumnya sindiran serupa juga pernah disampaikan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Apakah Gibran yang menjadi sasaran tembak politik kubu Anies dan Ganjar ini? Kita bahas bersama pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore Pak Ikrar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Pernyataan dari Anies Baswedan ini menurut Anda sudah jelas arahnya menuju ke Gibran atau ada perspektif lain soal ini? Ya, kalau kita lihat dari 3 pasangan tersebut ya, yang memang calon wakil presidennya itu masih muda dan kemudian juga belum punya pengalaman politik yang panjang, ya itu memang cuma pasangan nomor 2 ya, yaitu Gibran Rakabuming Raka gitu. Sedangkan kalau pasangan nomor 1 kan Muhaimin udah banyak makan asam garam politik ya, apalagi Pak Mahfud MD ya. Beliau pernah di eksekutif, pernah di legislatif, pernah pula di yudikatif gitu ya. Jadi boleh dikatakan orang-orang yang boleh dikatakan cukup matang lah, apalagi kalau Pak Mahfud itu sangat matang, apalagi dia pernah di 3 institusi dalam trias politika itu gitu. Ganjar juga sempat menyinggung soal fenomena anak instan ini. Kalau Anda menangkapnya dari 2 pihak ini sampai menyinggung soal cawapres instan terus dimunculkan narasinya, itu tujuannya buat apa sebetulnya? Ya begini, biar bagaimanapun namanya calon pemimpin negara itu ya, walaupun cuma jabatan wakil presiden ya, itu tentunya harus memiliki kualitas yang sangat baik ya. Dan juga dia harus memiliki bukan cuma ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tapi dia juga memiliki pengalaman politik yang panjang gitu kan. Kenapa demikian? Karena kita tahu yang namanya politik, baik itu domestik ataupun internasional itu kan banyak sekali perkembangan yang boleh dikatakan bersifat dadakan ya. Dan karena itu perlu misalnya mengambil keputusan secara cepat ya, singkat dan kemudian juga tepat. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Dan kalau kemudian pengalaman politiknya itu boleh dikatakan sangat sedikit ya, kemudian juga ilmu pengetahuan dan teknologinya juga sangat kurang, ya itu akan sulit kalau kemudian tiba-tiba kita menghadapi pendadakan strategis ya, yang terjadi baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional ya. Saya beri contoh misalnya kan, kita sekarang kan sedang menghadapi berbagai persoalan ya, baik itu persoalan geopolitik internasional, persoalan ekonomi internasional yang juga masih belum stabil, dan kemudian juga persoalan-persoalan pangan, dan kemudian juga ekonomi, perbankan, yang semuanya juga akan kita hadapi dalam waktu dekat ini ya. Dan sehingga dengan tantangan-tantangan itu menurut Anda Pak Ikrar, jenjang politik yang disebut matang itu dari mana sampai mana dan makan waktu berapa lama menurut Anda? Yang jelas yang namanya seseorang itu untuk bisa matang itu harus mengalami proses yang alamiah. Nggak bisa itu misalnya direkayasa atau kemudian dipercepat atau kemudian juga dikarbit dan sebagainya. Kenapa? Karena kematangan dalam berpikir dan juga bertindak itu tentunya membutuhkan suatu proses yang menurut saya cukup panjang. Ya, saya tidak mengatakan sangat panjang, tapi juga cukup panjang. Dan proses itulah yang memang harusnya dilalui oleh calon-calon pemimpin bangsa kita ya. Nggak bisa kemudian instan baru 2 tahun menjadi wali kota, atau kemudian juga baru 1 hari menjadi anggota sayap politik dari Partai Golkar, tiba-tiba besok atau lusanya itu langsung diangkat menjadi calon wakil presiden dari sebuah koalisi politik. Jadi ini bukan saja kemudian menghancurkan sistem merit system yang ada di partai tersebut ya, tapi juga menghancurkan kesempatan bagi anak-anak muda yang berprestasi, baik itu di negeri ini maupun di dalam partai-partai
politik yang bergabung tersebut ya. Sekalipun Jadi, elektabilitasnya tinggi untuk saat ini kondisinya. ya, elektabilitas itu kan bisa diciptakan karena kebetulan dia anak presiden, ya bisa saja kemudian elektabilitasnya tinggi. Cuma kalau dia nggak punya embel-embel anak Jokowi misalnya, saya yakin elektabilitasnya juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi dia hanya bersandar pada popularitas dari bapaknya yang kebetulan menjadi Presiden Republik Indonesia, kan? Nah ini yang saya bilang bahwa kalau kemudian dia nggak ada bapaknya, bagaimana? Ya bukan cuma persoalan keterpilihan, tapi bagaimana dia kemudian bersikap dan juga mengambil keputusan di dalam suatu situasi politik yang tidak menentu ini. Gitu. Kalau kemudian dalam rentang atau jejak politiknya atau rekam jejak politiknya dianggap belum matang tapi masih bisa melenggang begitu, Anda melihat apa faktor yang salah di sini? Jadi begini, yang jelas yang salah itu adalah keluarganya yang mengajukan dia menjadi cawapres. Kenapa demikian? Karena bapaknya sendiri ya, yaitu Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengatakan, misalnya ya pada pertengahan tahun ini bahwa dia masih kecil, belum matang, belum cukup umur gitu kan. Tapi kemudian dipaksakan. Kenapa dia harus memaksakan melalui rekayasa hukum ya atau judisialisasi politik di dalam Mahkamah Konstitusi? Dan Anda juga tahu akhirnya MK mengatakan bahwa prosesnya itu tidak prudent gitu kan. Jadi dan Anda tahu akibatnya apa? Itu berarti legitimasinya itu boleh dikatakan dipertanyakan. Dan Anda tahu walaupun dia bisanya nanti memenangi pemilu 2024 tanpa adanya legitimasi politik, itu powernya itu yang dia peroleh itu hanya sekedar power tanpa sebuah otoritas yang boleh dikatakan cukup kuat. Karena Anda tahu tanpa adanya gabungan antara power dan legitimasi, itu seorang presiden ataupun wakil presiden itu tidak akan memiliki otoritas politik yang tinggi. Padahal partai politik pengusungnya itu menjunjung yang namanya politik modern, kaderisasi dibilang cukup bergerak dinamis begitu, berputar terus kaderisasinya. Betul ya. Nah kenapa kemudian mereka nggak ngambil dari kader-kader mereka sendiri aja ya? Dan itu juga kampanyenya menurut saya ya, kampanye dari pasangan Prabowo Gibran itu ketinggalan 100 tahun lebih ya. Kenapa saya katakan ketinggalan 100 tahun lebih? Kalau mereka memberikan suatu pernyataan bahwa inilah saatnya pemuda ikut di dalam pembangunan, pertanyaan saya, pemuda-pemuda Indonesia itu sudah ikut membentuk republik ini, membangun kesatuan dan persatuan bangsa, membangun yang namanya keindonesiaan, itu sudah sejak 95 sampai 100 tahun lebih ya. Dan kalau dikatakan baru sekarang inilah saatnya pemuda memegang peranan dalam pembangunan, buat saya emangnya pemuda yang dulu-dulu ya, yang kemudian angkat senjata, yang ikut diplomasi, yang ikut membangun republik ini, yang menjadi Perdana Menteri ataupun Presiden, itu memangnya bukan pemuda Indonesia yang ikut membangun bangsa. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Ikrar Nusa Bakti sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV kali ini. Terima kasih. Selamat sore Pak. Kompas Petang berlanjut, Anda akan bersama Niluh Puspa untuk paruh kedua program ini. Niluh. Terima kasih Tifal. Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi di negeri ini justru ditetapkan sebagai tersangka yang diduga memeras terduga pelaku korupsi. Kita akan bahas saudara lebih dalam bersama mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan juga pengacara Ketua KPK Firly Bahuri. Tetaplah bersama kami. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum.
Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Go for it. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak Fighter Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berfikir golongan, tidak berfikir ego, tidak berfikir pribadi, berfikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Slay terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay sekarang, slay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Saudara, saat menggelar konferensi pers tanggapi status tersangka Firly Bahuri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tak malu dengan kasus yang menyeret Firly. Sikap KPK yang terkesan membela Firly pun mendapat kritikan dari mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Pertama dalam sejarah Indonesia, sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus awal.
monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Pimpinan KPK seharusnya melarang kalau KPK digunakan sebagai alat untuk membela atau menutupi kejahatan atau berlindung dari kejahatan. Ini yang menjadi concern. Dan yang berikutnya adalah, bukankah dugaan tindak pidana korupsinya banyak? Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi di negeri ini justru ditetapkan sebagai tersangka yang diduga memeras terduga pelaku korupsi. Kita bahas saudara lebih dalam terkait dengan hal ini bersama dengan mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang sore hari ini sudah hadir di studio Kompas TV. Bung Novel, selamat petang, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Nilo. Dan juga ada Ian Iskandar, pengacara dari Ketua KPK Firly Bahuri yang terhubung melalui sambungan daring bersama kami. Bung Ian, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, Mbak. Ya, Bung Ian, saya ingin ke Anda dulu soal sudah ada status yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap klien Anda, Pak Firly. Bagaimana hari ini, Pak Firly? Apakah masih beraktivitas di KPK? Sama seperti biasanya, beliau tetap beraktivitas seperti hari-hari yang kemarin ya. Oke. Tentu penetapan ini juga mengagetkan kami ya. Terkesan sangat dipaksakan oleh pihak penyidik Polda, karena pada pemeriksaan tanggal 16 November kemarin, materi yang ditanyakan oleh penyidik Polda kepada beliau itu belum bicara pada substansi yang dituduhkan. Masih sebatas pertanyaan-pertanyaan normatif mengenai riwayat pekerjaan, mengenai penugasan gitu. Ini juga mengagetkan kami ya, dan tentu saja kami sangat berkeberatan ya terhadap posisi beliau sekarang ini. Oke, ini kan sudah 2 kali ya diperiksa klien Anda. Anda masih merasa ini mengagetkan? Iya, karena kan begini, pada saat diperiksa sebagai saksi, setahu kami pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Polda Metro itu tidak terkait dengan apa yang dituduhkan kepada beliau. Ya. Tidak ada pertanyaan terkait dengan materi, pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, atau apapun lah ya. Masih sebatas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya normatif. Tiba-tiba semalam kami dikagetkan dengan penetapan beliau sebagai tersangka gitu. Ada apa? Pak Ian, ada 90-an lebih tersangka saksi yang sudah diperiksa. Tadi malam juga sudah disebutkan ada sejumlah alat bukti yang sudah dikantongi oleh Polda Metro Jaya. Itu juga menjadi concern kami ya, keberatan kami ya. Alat bukti yang diperlihatkan kepada kami tidak ada satupun sebenarnya. Seperti alat bukti katanya ada 2 mobil yang disita. Ada uang bukti, gitu. Uang siapa? Penukaran uang. Itu pertanyaan kami. Uang yang nilainya cukup fantastik, 7,4 miliar gitu. Ya. Itu uang siapa dan dari mana asalnya? Oke. Itu jadi pertanyaan kami ya selaku PH-nya Pak Firly. Baik, Pak Firly, ada hal yang disampaikan ke Anda, sudah bertemu dengan Anda? Ya, kita semalam pun sempat berkomunikasi, pagi tadi juga sempat berkomunikasi kan. Ya, tentu saja kita akan melakukan upaya hukum ya, melakukan semacam perlawanan lah terhadap penetapan beliau sebagai tersangka ini. Pra-peradilan. Bisa saja upaya itu yang akan kita tempuh ya. Tapi Pak Firly ada di Jakarta hari ini? Ya tentu beliau tetap di Jakarta, tetap dia bekerja seperti biasa, melakukan tugas-tugas rutin beliau ya. Oke, jadi ini ada, Pak Ian, saya tahan Anda di sana, saya ke Bung Novel dulu. Ada perlawanan ini yang dilakukan oleh pihak Firly Bahuri. Ada sejumlah hal yang dicurigai karena ini terkesan dipaksakan, kemudian tidak jelas soal alat bukti dan sebagainya. Anda sendiri menilai bagaimana penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Ya, jadi begini, kita melihat dari 2 konteks. Konteks yang pertama dari konteks pribadi. Tentunya penasihat hukum konteksnya membela dia sebagai pribadi. Kalau saya dalam konteks adalah mantan pegawai KPK, aktivis anti korupsi, dan orang yang concern terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Ketika melihat hal itu, tentunya saya tentunya sangat khawatir kalau kemudian orang yang diduga berbuat kejahatan tindak pidana korupsi ada di KPK dan kemudian terus melakukan tugas-tugas
yang itu bisa berdampak, artinya bisa mengganggu kepercayaan publik kepada KPK, bisa kemudian menggunakan kewenangannya untuk berbuat kejahatan lagi atau apapun itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Polri hari ini, kemarin ya, itu saya kira tepat sekali. Bahkan kalau menurut saya seharusnya bisa dari sebelumnya. Tapi apapun itu tentunya saya pribadi apresiasi yang luar biasa kepada Polri yang berani mengambil sikap yang objektif dan jujur. Tapi saya yakin ya, namanya kejahatan tindak pidana korupsi yang berupa pemerasan, kalau itu benar dilakukan oleh Firly Bahuri, tentunya kita harus melihat bahwa kejahatan pemerasan itu levelnya yang paling tinggi. Kalau orang sudah berani berbuat kejahatan pemerasan, saya yakin sudah sering berbuat yang lain. Anda menduga? Saya yakin, saya menduga seperti itu. Dugaan saya pada level keyakinan, karena saya punya banyak pengalaman menangani perkara tidak pidana korupsi. Dengan begitu tentunya penyidik harus berupaya untuk melakukan pembuktian apabila ada perbuatan lain-lain. Dan juga begini, kalau namanya perbuatan itu diduga sering, tentunya orang berbuat korupsi kan bukan iseng, tapi ingin mendapatkan harta kekayaan. Tentunya harus dilihat juga, dicermati juga harta kekayaan yang diduga kemudian disembunyikan atau disamarkan, itu bisa menjadi kejahatan baru. Dan saya kira itu harus diproses untuk dibuktikan juga. Tapi begini, statusnya di KPK ini masih, tadi Pak Alexander Marwata ini menyebutkan bahwa ia masih jadi pimpinan KPK atau belum terbukti juga begitu. Anda sendiri melihat bagaimana nih seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi masih memimpin institusi seperti KPK ini? Ya, itu memprihatinkan sekali ya. Apalagi Alexander Marwata ini kan sudah sering sekali menunjukkan sikapnya secara pribadi berpihak sekali kepada Firly Bahuri. Jadi kalau saya sih tidak pernah memperhitungkan apa yang dikatakan oleh Alexander Marwata. Saya justru malah prihatin, kenapa? Karena level pimpinan seharusnya tahu apabila ada indikasi adanya perbuatan yang menyimpang, perbuatan koruptif, apalagi perbuatan itu diduga tidak pidana korupsi. Dan juga saya yakin namanya perbuatan korupsi itu tentunya tidak mungkin diperlakukan sendiri. Jadi saya khawatir kemudian ada upaya-upaya untuk menutup-nutupi. Apa yang terjadi? Ada kolektif perbuatan serupa? Walaupun tidak selalu harus kolektif yang terstruktur atau sistematis begitu. Tapi tentunya untuk mengakses informasi, kan namanya berbuat korupsi berupa pemerasan atau suap, itu kan pasti berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan kewenangan, penggunaan kewenangan yang kemudian disimpangkan, hal-hal begitu yang dilakukan. Dan itu nggak mungkin sendiri. Jadi saya khawatir sikap-sikap pembela ini kemudian menjadi ada konflik of interest yang dilakukan bersangkutan. Yang kedua begini, kita lihat contoh kasus pimpinan yang lain yang sebelumnya, yang itu perkara-perkara atas kriminalisasi. Itu tidak pernah mereka kemudian menggunakan KPK untuk pembelaan. Baik itu biro hukumnya atau mungkin KPK-nya untuk kepentingan pembelaan secara langsung sebagaimana dilakukan oleh Firly Bahuri. Jadi saya semakin khawatir karena apa? Kepercayaan publik kepada KPK ini sangat rendah. Saya khawatir akan turun lagi dan itu membahayakan KPK. Harus mundur tidak? Saya kira bukan mundur, tapi harus diberhentikan, karena aturan undang-undangnya begitu. Tapi menunggu kepres juga ya kalau misalnya harus diberhentikan. Kalau menurut Pak Novel nih udah cukup ini semuanya, dan pasti ya diyakini bahwa Polda Metro Jaya tentu bekerja dengan baik begitu untuk menentukan atau memutuskan sebagai tersangka, Pak Ian. Ya itu kan pendapat Pak Novel ya, yang sangat tendensius dan subjektif ya. Terhadap kepemimpinan Pak Firly dari awal kan beliau sudah sangat sering katakanlah dalam tanda kutip memberikan penilaian buruk terhadap kepemimpinan Pak Firly. Tapi begini Mbak ya, Pak Firly ini sudah membuktikan sejak dia diangkat menjadi ketua KPK bisa melakukan upaya-upaya pemberantasan penegakan terkait dengan kejahatan korupsi pada level big fish ya, bukan hanya level bawah gitu. Itu dibuktikan oleh Pak Firly selama dia memimpin gitu. Jadi boleh saja Pak Novel berpendapat seperti itu. Jadi menurut hemat kami ya itu sangat subjektif dan tendensius. Tapi gitu. Pak Ian, sudah ada panggilan berikutnya dari Polda Metro Jaya? Kita masih menunggu lah proses ini ya. Ada kita masih menunggu, belum ada sama sekali.
Belum ada ya. Kemudian kalau di KPK bagaimana? Apakah Anda sudah bertemu dengan Pak Firly? Adakah bahasan terkait dengan posisinya sebagai pimpinan KPK? Ya, kita masih mempertimbangkan langkah-langkah yang terbaik lah untuk melakukan perlawanan terhadap penetapan beliau sebagai tersangka gitu. Oke, tidak ada rencana Banyak, misalnya untuk mundur sebagai pimpinan KPK? Oh, nggak ada. Tidak ada Kan rencana. sudah ada aturan SOP-nya kan yang terkait dengan ketika pimpinan KPK tersangkut persoalan hukum. Oke, baik, kita Itu tahan aja. dulu. Kita tahan dulu di sana. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmat, nyaman diminum. Keep fighting bersama Luwak Fighter Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmat, nyaman diminum. Keep fighting bersama Luwak Fighter Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Kamis 23 November pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu yang didukung oleh
Saudara, Dewan Pengawas KPK akan mempercepat sidang pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri menyusul penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris bilang proses etik terhadap Firly Bahuri tetap berlanjut dan penetapannya sebagai tersangka akan jadi pertimbangan dalam sidang etik di Dewas. Tentu tetap lanjut. Nah, di sana kan pidana, di kita etik. Apakah akan dipercepat atau seperti apa Pak? Bisa jadi kita percepat ya, sebab penetapan sebagai tersangka itu menjadi bahan juga rujukan bagi Dewas untuk dugaan pelanggaran etik. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, saudara, bersama dengan Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, dan juga ada Ian Iskandar, pengacara Firly Bahuri. Saya ingin ke Bung Novel dulu. Jadi Bung Novel, kalau misalnya ini kan sudah ditetapkan tersangka, tapi belum ada pemanggilan ini prosedurnya akan seperti apa? Ya, tentunya proses ini kan proses penyidikan. Pada saat penyidik memerlukan keterangan, tentunya akan melakukan pemanggilan. Tapi yang menarik begini, saya ingin mempertegas beberapa hal yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi juga, bahwa seolah-olah ada orang-orang yang memojokkan Firly Bahuri. Saya ingin sampaikan bahwa baru kali ini ada pimpinan KPK yang menjadi tersangka perkara tindak pidana korupsi dan kemudian mengklaim dirinya diserang balik koruptor, tapi tidak ada satupun pegawai KPK yang membela dia, menunjukkan sikap membela. Dan tidak ada juga kemudian aktivis anti korupsi yang membela. Ini klaimnya sepihak, baru kali ini. Ini menarik kan? Yang kedua adalah kita bisa lihat hari ini kawan-kawan IM57 melakukan aksi di depan gedung KPK dan kemudian disambut oleh pegawai KPK. Ini menarik sekali karena penetapan tersangka Firly Bahuri ternyata disambut riang gembira oleh banyak pegawai KPK. Kebetulan tadi saya sholat asar di kantor KPK dan saya bertemu dengan banyak pegawai KPK dan berbincang dengan mereka. Ini hal yang luar biasa. Tentunya kita berharap dengan proses penyidikan ini bisa betul-betul memeriksa bukan hanya Firly Bahuri, kalau ada pihak lain mesti diungkap. Anda yakin ada pihak lain? Saya menduganya seperti itu perlu diperiksa karena secara teori nggak mungkin ada dilakukan sendiri. Yang menarik begini, ini satu hal yang menurut saya belum pernah disampaikan oleh Firly Bahuri maupun penasihat hukumnya. Kenapa nggak kemudian justru malah bersikap kooperatif, terus kemudian membuka kalau ada pihak-pihak yang terlibat. Semoga dengan begitu hukumannya bisa lebih ringan gitu kan. Dan juga bisa sedikitlah mengobati bahwa ternyata Firly Bahuri ini punya komitmen loh walaupun setelah menjadi tersangka kan begitu. Ini menarik kan, kalau itu dibuka tentunya kita berharap di KPK-nya juga bisa dibersihkan. Karena kalau KPK ternyata justru ada orang-orang yang masih berbuat korupsi, ini sulit sekali meletakkan harapan pemberantasan korupsi di KPK. Perbuatan ini belum diakui oleh pihak Firly Bahuri ya. Itu statement yang sementara kita tadi secara nggak langsung penasihat hukum mengakui karena meminta pemberinya juga diperiksa. Gitu. Bung Ian, jadi ini Anda tadi menyebutkan soal perlawanan, apa langkah lanjutannya itu? Perlawanan seperti apa? Sudah disiapkan dari sekarang kah? Saya juga ingin mengklarifikasi ya terhadap insinuasi dari saudara Novel Baswedan. Sejak dari awal seolah-olah tidak ada yang baik terhadap Pak Firly ya. Semuanya jelek ya, semuanya buruk. Ya, itu klaim dia sendiri kan. Oke, apa hal baiknya mungkin bisa diklarifikasi di sini? Yang ingin Anda sampaikan. Sepanjang kepemimpinan beliau banyak kasus-kasus besar yang diungkap oleh beliau. Bukan oleh beliau, pegawai KPK yang melakukan itu, bukan pimpinan. Enggak, jadi begini Pak, tetap itu kan konteksnya siapa yang memimpin. Ya, masa Pak Firly tidak ada baiknya di pandangan saudara gitu ya. Selama beliau memimpin, masa beliau dianggap momok yang sangat menakutkan? Enggak menakutkan sih enggak, tapi saya enggak pernah menemukan. Iya. Kan saudara Novel itu kan pernah kan menuduh beliau ada affair sama salah satu seorang selebriti, ternyata itu kan tidak betul dan itu fitnah kepada tidak, beliau. Saya nggak pernah menuduh, saya cuma melek aja. Dan itu kan diklarifikasi oleh saudara sendiri kan terhadap Pak Firly gitu waktu itu. Bukan Iya, salah juga terkait dengan tuduhan-tuduhan selain ini ya kepada beliau kan itu sempat diklarifikasi juga dari orang yang akhirnya mengaku bahwa tidak pernah kenal dengan Pak Firly gitu. Seperti itu Mbak gambarannya. Ya, saya kira kita cukup harus inilah ya, harus adil dan jujur juga ya.
bahwa selama kepemimpinan Pak Firly ini banyak gebrakan besar, banyak pemberantasan korupsi yang pelakunya itu ya termasuk salah satunya adalah mantan SEL ini gitu. Itu harus diakui gitu. Bukan itu hanya persoalan korupsi yang remeh-temeh, ini menyangkut kroni yang sedemikian kuat, terkait dengan ininya politik gitu ya. Itu seperti itu gambarannya, Mbak. Tapi kalau misalnya Pak Firly dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya akan hadir ya Pak Ian ya? Ya siap lah, kita tetap hadir kan. Akan siap untuk hadir. Iya. Oke, tapi pertanyaan begini, tadi Anda nyebutin soal perlawanan belum dijawab, ini apa langkah lanjutannya itu yang Anda sebutkan? Ya macam-macam lah, nanti akan kita mana yang lebih tepat, yang lebih bagus ya dalam perlawanan itu. Oke, jadi perlawanan ini karena Pak Firly tidak merasa melakukan itu? Iya jelas lah Mbak. Ini kan kesannya itu proses hukum terhadap beliau ini sangat dipaksakan gitu. Tidak ada proses hukum yang menurut kami fair kepada beliau gitu. Oke, yang tidak menurut Anda proses hukum yang tidak itu yang mana sih Pak Ian? Dari beberapa materi pertanyaan kepada beliau itu tidak ada satupun penyidik ya yang menanyakan tentang misalnya ada tuduhan pemerasan. Masih sebatas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya normatif. Oke. Masalah riwayat pekerjaan, riwayat penugasan gitu. Belum ada ke materi yang terkait dengan tuduhan pemerasan gitu. Oke, padahal ada 90-an saksi loh Pak, ada 8 ahli yang saksi itu yang diperiksa Mbak. Ada 25 saksi dari KPK, ada saksi Sapam, tukang kebun. Saksi ketua RT yang memang sangat tidak berkualitas sebagai saksi. Oke, tidak berkualitas saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Ya, artinya begini, apakah ada sebanyak saksi ini yang melihat langsung Pak Firly menerima hadiah. Pemberi suapnya juga sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Pak. Pemberi suapnya mantan SL itu pada saat pemeriksaan di Barreskrim kemarin mengaku tidak pernah memberikan sepeser pun uang. Dan itu diakui sama pengacaranya sendiri. Tidak pernah menerima uang atau menyuruh orang untuk menyuap. Itu diakui kok sama pengacaranya Pak SEL gitu. Pasalnya ini luar biasa Pak Ian, sampai hukumannya seumur hidup. Iya, kita paham, sangat paham. Kita sangat paham itu tuduhan terhadap beliau, pasal yang dituduhkan kepada beliau. Oke. Jadi clear ya dari yang mengaku memberi suap itu sendiri mengklarifikasi bahwa beliau tidak pernah memberikan sepeser apapun uang kepada Pak Firly. Oke, baik. Menyuruh orang pihak ketiga itu diakui sama pengacaranya Pak SEL. Kok tahu-tahu? Saya tahan di sana dulu. Ini Pak Firly dijadikan tersangka gitu. Kan kontradiktif ini. Oke, bagaimana Bung Novel? Ada apa gitu? Jadi begini, kalau saya memandangnya begini. Yang pertama tentunya perkara pemerasan terhadap orang dalam perkara tidak pidana korupsi ini perkara yang sebetulnya riskan ya. Kenapa? Karena orang yang diperas adalah orang yang bermasalah juga. Dalam hal konteks kalau KPK berarti diduga pelaku tidak pidana korupsi. Biasanya kalau ada kasus pemerasan yang didahulukan kasus pemerasannya. Karena kalau dibiarkan kasusnya yang pelapor atau korban pemerasan ini diproses terlebih dahulu, maka ada relasi kuasa di sana. Sehingga ada peluang orang-orang tertentu yang punya jabatan, punya kekuasaan bisa menekan dia. Oke, Anda menduga mungkin SEL ditekan sehingga... Saya nggak tahu, tapi bisa jadi itu terjadi. Tapi inilah yang gambaran. Jadi melihat perspektif tadi, kita harus pahami itu. Karena saya banyak nangani kasus pemerasan, tidak pidana korupsi itu yang proses penyidikan kepada Pak Firly. Dan ini harus dilihat ya. Saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik Poldas, saksi-saksi yang sangat tidak relevan dengan tuduhan. Saya kira ini menyesatkan ini. Penyampaiannya dia berupaya mempengaruhi yang kita bicarakan. Fakta ya. Ada ketua RT, ketua RW, ada tukang kebun yang kita tahan Bung Ian, terima kasih. Kita tahan dulu. Ya. Sekarang ini. Jadi begini. Polda Metro Jaya harus apa singkat saja, mungkin kita terbatas waktu. Oke, saya menyampaikan soal pemerasan ini. Mestinya pemerasan didahulukan karena itu ada relasi kuasa. Kalau dibiarkan dia bisa memaksa menggunakan kekuasaannya untuk mengancam. Yang kedua, di mana-mana kalau proses penyidikan
itu kalau tersangkanya tidak kooperatif, biasanya tidak terlalu banyak dikonfirmasi dalam pemeriksaan. Baik. Karena apa? Tersangka berhak berkata bebas. Oke. Boleh berbohong, boleh menyampaikan apapun, sehingga penyidik akan melihat bagaimana dia kooperatif apa tidak. Yang jelas kita Biasanya akan tunggu begitu, tentu ya. saja bagaimana kerja Polda Metro Jaya Ya. setelah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Terima kasih Bung Novel Baswedan, Baik, mantan penyidik terima KPK. Bung Ian Iskandar, pengacara dari Firly Bahuri. Terima kasih atas perspektifnya di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Saudara, kami akan kembali dengan informasi diduga berselisih karena rebutan suara seorang calon legislatif muda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyerang dan merusak rumah sesama caleg dari partai yang sama. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Slay terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay sekarang, Slay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmat, nyaman diminum. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmat, nyaman diminum. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Kamis 23 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu yang didukung oleh
Saudara, rangkaian acara event Aquabike Jet Ski World Championship menjadi ajang memperkenalkan kebudayaan masyarakat Dairi Sumatera Utara di kancah internasional. Dalam ajang ini kebudayaan tari, tortor, sawan, dan fashion show dengan kain ulos khas Dairi berhasil mencetak rekor muri. Sejumlah produk inovasi UMKM dari kain ulos khas Silahi di Sabungan juga diperkenalkan. Dan berikut ini saudara liputan selengkapnya. Masih dalam rangkaian acara event Aquabike Jet Ski World Championship. Selain kegiatan jet ski, tadi juga sedang dilakukan kegiatan pemecahan rekor tari tortor sawan dengan menghadirkan lebih dari 1.000 penari. Selain itu, tadi juga dilakukan kegiatan fashion show, yakni mengenai The Journey of Batak, Cloth and Clothing. Nah, di sini menampilkan ulos khas dari Silahi Sabungan. Saya akan mengajak Anda mengenal lebih jauh ulos Silahi Sabungan bersama Ibu Romi Mariani Simarmata selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Dairi. Halo Ibu, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Horas Ibu. Jua-jua. Ibu, izin nih. Tadi kan kita baru aja melakukan rekor pemecahan muri nih Bu. Ada lebih dari 1.000 penari yang berpartisipasi dalam 1.200 ya dalam tortor sawan ya Bu ya. Oke, Bu boleh dijelasin sedikit Bu mengenai kegiatan pemecahan rekor ini dan kenapa harus tortor sawan? Ada apa dengan tortor sawan ini? Ya, jadi ini tortor si Pitu Sawan ini. Ya, ini ada sejarahnya, di mana waktu itu ceritanya ada Tuhan yang Maha Kuasa atau Mulan Jadi Nabolon itu menurunkan orang Batak di Pusuk Buhit, ya, di Pusuk Buhit itu. Terus kemudian kembali lagi menurunkan 7 bidadari, ya 7 bidadari dengan menari sawan dengan 7 bidadari dan sawan itu berisi air dari 7 sumber. Nah, itu dia sejarahnya. Jadi itu dibilang juga, disebut juga tari sawan atau cawan sebetulnya, membawa cawan. Berarti cawan itu seperti wadah ya Bu? Iya, disebut juga pengurasan. Oke Bu, selain tari sawan, tadi kita juga melakukan pesta rakyat di event Aquabike Jet Ski World Championship, yaitu ada The Journey of Batak, Cloth and Clothing, yes. Itu seperti apa Bu? Jadi gini, tadi sebetulnya ada dua rekor muri. Yang pertama itu adalah tarian sawan tadi. Nah, tarian sawan ini dulu udah pernah ada 1.000. Jadi kita sekarang pecah rekor 1.200. Nah, tapi yang satu lagi ini itu rekor muri dengan kategori baru, di mana tadi ada tarian kolosal. Itu menunjukkan sejarah ulos yang dimulai dari kain, selembar kain untuk menutupi tubuh sampai dia sekarang ini kami sudah develop menjadi produk fashion ya gitu. Jadi tadi menceritakan itu ada gambarannya di mana mereka itu tadi ada penenun yang bawa itu tadi tanduk. Mereka itulah yang menciptakan, mereka yang memproduksi. Kemudian tadi ada model yang membawa ulas-ulas di atas seperti pedagang, mereka yang memasarkan. Terus kemudian tadi ada kami yang memakai sanggul yang ganjang, namanya sanggul panjang, yang sebetulnya budaya ini sudah hampir hilang. Jadi kami munculkan lagi di sini. Jadi ini sampai kepada tadi ada model-model yang memakai tenun ulos Silalahi Eco Fashion yang sudah kami pakai dengan benang halus khusus untuk baju dan sudah kami pamerkan sampai ke New York Fashion Show. Yang kita berikan kepada binaan kita untuk mensupport membuat inovasi-inovasi lagi baru ya tentang benda-benda pembuatannya dan juga pemasarannya seperti apa. Oke, jadi begini, yang paling penting itu adalah produksi dari tenunnya. Nah, itu yang kita challenge-nya dari situ. Kalau penenunnya itu produksinya kurang, kita terkendala untuk melakukan diversifikasi produk. Ini contohnya salah satu dari Perbunga Rintua. Ini produknya bagus banget gitu. Jadi kalau ada tamu yang datang juga mereka, wah amazing ya kata mereka. Karena ini UMKM dari Sidikalang. Nah, seperti produk seperti ini.
Nah, ini tas. Kemudian ada lagi kita sepatu. Nanti kita bisa lihat di sebelah dari Aur. Nah, jadi yang paling penting adalah para penenun ini. Mereka itu harus terus dilatih, berinovasi. Jadi motifnya itu berganti-ganti terus. Contohnya kita ada ini baru lagi nih. Tapi ini kita semua pakai pewarna alam ya. Semuanya pakai pewarna alam. Jadi kita bikin motif-motif baru gitu. Jadi ini yang kita latih. Kita kerjasama juga dengan Cita Tenun Indonesia. Ini atas waktunya sama-sama. Terima kasih banyak untuk Kompas TV. Sukses selalu. Ya, saudara, itu tadi perkenalan mengenai ulos Silahi Sabungan bersama Ibu Romi Mariani. Kita masih akan melakukan rangkaian kegiatan event Aqua Bike Jet Ski World Championship lainnya. Risa Rizkyanti, Rogana Malau, Tim Liputan Kompas TV, Dairi, Sumatera Utara. Saudara, diduga berselisih karena rebutan suara, seorang calon legislatif muda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyerang dan merusak rumah sesama caleg dari partai yang sama. Aksi unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah minimum di Kabupaten Bekasi berimbas kemacetan panjang. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Slay terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Slay sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan. Ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Slay terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Slay sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan. Ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Kamis 23 November pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu yang didukung oleh nyeri pada tulang, munculnya bengkak atau benjolan adalah hal yang patut Anda waspadai, karena bisa jadi hal tersebut adalah tanda-tanda tumor tulang. Bersifat jinak maupun ganas, tumor tulang dapat memberikan dampak signifikan pada kehidupan kita. Apa yang harus diwaspadai? Apa saja gejalanya? Bagaimana mencegahnya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat Tumor Tulang. Kenali gejala dan penanganannya. Sabtu 25 November pukul 8:30 pagi.
di Kompas TV. Saudara, unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Bekasi berimbas kemacetan panjang di Jalan Tol Cakaran Cikampek. Dari pantauan kendaraan di Tol Japek dari arah Karawang yang akan keluar menuju kawasan industri MM 2100 terhenti akibat aksi massa buruh. Aksi buruh yang menutup akses keluar masuk tol di kawasan industri Cikarang berimbas kemacetan panjang hingga mencapai lebih dari 3 km. Kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta. Kendaraan yang terdampak macet didominasi oleh kendaraan truk yang akan masuk ke kawasan industri MM 2100. Kemacetan yang cukup lama membuat para pengemudi turun dari kendaraannya dan beristirahat di jalan tol. Saat ini kondisi arus lalu lintas di ruas tol Japek yang mengarah ke Jakarta 2 lajur sudah mulai bisa dilalui. Sementara 2 lajur yang akan mengarah keluar gerbang tol kawasan industri MM 2100 masih belum bergerak. Sorotan lain, saudara, diduga berselisih karena rebutan suara seorang calon legislatif muda dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyerang dan merusak rumah sesama caleg dari partai yang sama. Pimpinan partai pun turun tangan karena korban penyerangan juga melawan balik. Penyerangan yang dilakukan Tri Wahyudi, caleg muda PKB Pasuruan, Jawa Timur, kepada rumah caleg saingannya pada Selasa malam lalu ini terekam kamera pengawas. Kami terpaksa mengaburkan sebagian visual karena mengandung unsur kekerasan. Ia membawa senjata tajam dan berupaya menyerang sejumlah orang. Warga pun berdatangan dan melawan pelaku hingga babak belur. Meski demikian, pimpinan DPC PKB Kabupaten Pasuruan ingin menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan agar tak sampai berproses di ranah hukum. Ya akan kita evaluasi, ya yang penting akan kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya. Kira-kira apa orientasinya ke situ? Ya mungkin saking semangatnya atau apa emosinya berlebihan, kita juga masih belum tahu. Tapi bahwa sekali lagi ini akan kita selesaikan secara kekeluargaan dan saya mohon maaf sekali lagi kalau tidak hanya dari internal partai kami, tapi dengan caleg-caleg yang lain. Kami tutup Kompas Petang hari ini, saudara. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang dan pastikan Anda terus bersama kami untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu 2024. Saya Niluh Puspa. Saya Tifal Solesa. Pastikan tetap bersama kami di Kompas TV untuk Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar, surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru
suara untuk pemilihan DPRD Provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu, surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar Pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Selamat petang saudara, status Firly Bahuri sebagai Ketua KPK jadi sorotan usai polisi menetapkan Firly sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Apakah Firly akan mundur sebagai pucuk pimpinan lembaga anti rasuah ini? Hari ini saudara, Sapa Indonesia Malam juga akan membahas tentang kenaikan upah minimum provinsi yang meski naik namun masih di bawah kenaikan gaji PNS. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya, saya Audrey Chandra. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi akan segera memeriksa Firly sebagai tersangka. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan Firly Bahuri dijerat pasal pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap yang berkaitan dengan perkara kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah barang bukti sudah disita penyidik, diantaranya dokumen transaksi valuta asing 7,4 miliar rupiah. Penyidik juga menyita pakaian, sepatu hingga pin yang dipakai Syahrul Yassin Limpo saat bertemu Firly di Gor Bulu Tangkis. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak merasa malu atas kasus yang tengah menerpa lembaganya, terutama kasus Ketua KPK Firly Bahuri yang terseret kasus dugaan korupsi. Menurutnya asas praduga tak bersalah harus dikedepankan lantaran belum terbukti sepenuhnya. Alex enggan ambil pusing tentang penilaian negatif masyarakat. Menurutnya masyarakat tidak punya dasar yang kuat atas citra negatif kepada pihaknya. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang. Nah, gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya. Karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Ya. Pak Tanak, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasus berawal pada 12 Agustus saat Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan pemerasan oleh Firly. Pada 24 Agustus hingga 5 Oktober, polisi memeriksa 9 saksi, termasuk mantan Menteri Pertanian. 7 Oktober, polisi menaikkan kasus status dugaan pemerasan ke tahap penyidikan. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen penukaran falas dalam pecahan Singapura dolar dan dolar Amerika, totalnya senilai 7,4 miliar rupiah. Ada 2 unit kendaraan dan 21 telepon seluler para saksi.
Presiden Joko Widodo merespon penetapan status tersangka Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menegaskan semua pihak harus menghormati proses hukum. Izin satu lagi di luar info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK sendiri. Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Presiden Joko Widodo disebut akan menerbitkan keputusan Presiden terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri dari posisi Ketua KPK. Hal itu merespon penetapan Firly sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat penetapan tersangka Firly Bahuri dari Polri sebagai dasar penerbitan Kepres. Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Dan Sekretariat Negara masih menunggu ya surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri. Jika surat itu sudah diterima, surat pemberitahuan itu sudah diterima, maka akan diproses selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana respon terkait dengan penetapan sebagai tersangka itu? Ya, pemberhentian sementara sebagai salah satu posisi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tentu harus dibungkus dalam satu kepres ya. Menko Polhukam Mahfud MD merespon terkait penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Mahfud menegaskan KPK harus tetap berjalan. Mahfud menjelaskan 4 orang komisioner di KPK masih sah menjalankan tugas lembaga tersebut. Biar proses hukum berjalan, KPK-nya sendiri harus berjalan karena KPK itu selama lebih dari 2 itu semua urusan mesti tetap berjalan. Saudara, rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang ada di perumahan Villa Galaxy, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Bekasi dijaga ketat Brimob usai Firly ditetapkan tersangka. Rumah Firly sempat digeledah polisi dalam pengusutan kasus ini. Dari depan klaster rumah Firly terlihat penjagaan ketat petugas mulai dari petugas keamanan perumahan, Brimob, dan TNI. Menurut warga sekitar belum ada pemeriksaan polisi ke rumah Firly sejak Firly ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lengkap usai penetapan tersangka Firly Bahuri di kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, ada jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan di Polda Metro Jaya. Jonah, apakah kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firly akan segera ditahan? Ya Livi, itu saja ini menjadi pertanyaan dari awak media terkait dengan kapan Firly akan ditahan, tapi yang pasti terkait dengan proses hukum. Jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka, dari pihak penyidik khususnya dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan kembali melakukan pemanggilan, di mana pemanggilannya tentu saja dalam rangka atau statusnya sudah menjadi sebagai tersangka. Terkait dengan pemanggilan ini itu saja dalam rangka untuk menggali keterangan lebih lanjut. Nah, terkait dengan penetapan sebagai tersangka, ini sebenarnya sudah melalui berbagai proses, yaitu sudah pemanggilan ketika kapasitasnya masih sebagai saksi, dan juga sudah dilakukan juga penggeledahan, di mana penggeledahan juga dilakukan di 2 rumah, baik di rumah pribadi dan juga di rumah singgah. Akhir dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik, akhirnya melaksanakan gelar perkara. Nah, dari gelar perkara itulah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan kapan akan ditahan, itu saja ini masih menunggu proses. Namun dari pihak kepolisian meminta Firly untuk kooperatif dalam rangka untuk menghindari adanya hal tak diinginkan. Kapan akan dilakukan pencekalan? Kami juga sempat ingin menanyakan, namun dari pihak kepolisian belum mengeluarkan rilis secara resmi ataupun pernyataan terkait dengan apakah Firly akan dicekal atau tidak. Ya pasti adalah proses yang dilakukan saat ini adalah pihak kepolisian masih melakukan pemberkasan, masih rapat, masih konsolidasi dalam rangka untuk pemanggilan Firly sebagai tersangka, khususnya untuk dimintai keterangan. Nah, untuk rangkaian dilakukan saat ini adalah
dari pihak polisian sudah melakukan koordinasi atau sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kejati, khusus kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dalam rangka untuk proses berikutnya adalah terkait dengan pelimpahan berkas. Yang pasti saat ini prosesnya belum ada pemanggilan sebagai tersangka, jadi ini masih dalam rangka untuk koordinasi khususnya kepada pihak instansi lainnya. Livi. Kapan rencananya untuk pemanggilannya, Jona? Ya, Livi, kami sendiri sudah menanyakan kepada pihak polisian kapan akan dilakukan pemanggilan, namun belum ada jawaban resmi dan belum ada jadwal atau agenda ditetapkan. Apakah ini akan dilakukan besok ataupun minggu depan, ini masih belum jelas, dikarenakan memang dari pihak penyidik sendiri saat ini masih melakukan kelengkapan berkas. Namun yang pasti terkait dengan pemanggilan, dari kisi-kisi kami dapatkan, ini akan dilakukan secepatnya, tentu saja dalam rangka untuk proses agar segera rampung, dan nanti ketika pun nanti berkas akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, khususnya di Kejati Jakarta, maka prosesnya tidak bertele-tele dan langsung bisa dilimpahkan tentu saja terkait dengan status Firly yang saat ini sudah menjadi tersangka terkait dengan adanya kasus pemerasan khususnya kepada mantan atau ex-mentan Syahril Yassin Limpo. Livi. Soal barang bukti yang kemudian sudah diamankan KPK, bisa Anda jelaskan apa saja itu? Ya, terkait dengan barang bukti ini memang cukup banyak ya. Ada dokumen, ada berkas, bahkan ada juga PIN, di mana PIN yang disita ini adalah PIN yang dipakai ketika bertemu dengan SYL. Jadi terkait dengan barang bukti ini menjadi salah satu kelengkapan yang cukup penting dalam rangka untuk berkas, khususnya dalam rangka naiknya status menjadi tersangka. Nah, terkait dengan barang bukti ini, terkait dengan dokumen atau berkas yang disita, dari pihak kepolisian juga mungkin terus melakukan penelaahan terkait dengan bukti atau dokumen, di mana bukti dokumen ini tentu saja yang menjadi awal atau memperkuat atau naiknya status Firly sendiri menjadi tersangka. Terima kasih Jona Hamonangan, laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, Dewan Pengawas KPK akan mempercepat sidang pelanggaran kode etik Ketua KPK Firly Bahuri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Sesuai undang-undang, Ketua KPK Firly Bahuri harus diberhentikan sementara dari jabatan lewat surat keputusan Presiden. Dewan Pengawas KPK menghormati langkah Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Dan kemudian anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengatakan penetapan tersangka terhadap Firly akan menjadi rujukan bagi Dewan Pengawas untuk memutuskan pelanggaran kode etik pada Firly. Tentu tetap lanjut. Nah, di sana kan pidana, di kita etik. Apakah akan dipercepat atau seperti apa Pak? Bisa jadi kita percepat deh, sebab penetapan sebagai tersangka itu menjadi bahan juga rujukan bagi Dewan untuk dugaan pelanggaran etik. Saudara, Ketua atau Komisi 3 DPR merespon penetapan tersangka Ketua KPK atas kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto menyatakan berduka. Di samping tetap menghormati proses hukum, pimpinan Komisi 3 juga akan menggelar rapat internal menindaklanjuti kasus tersebut. Untuk sebagai KPK, sebagai institusi penegak hukum, Diko bisa bayangkan sendiri kalau ketuanya kemudian kena tersangka. Kemudian bisa kita juga membayangkan bagaimana kalau Pak JA juga tersangka, atau Pak Kapolri juga tersangka. Ini adalah hal yang kita berduka. Namun demikian, proses hukum akan kita ikuti bersama-sama. Saudara, polisi sudah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara Presiden segera mengeluarkan Kepres untuk memberhentikan sementara Firly sebagai Ketua KPK. Kita bahas hal ini usai jeda. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya.
Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Nyeri pada tulang, munculnya bengkak atau benjolan adalah hal yang patut Anda waspadai, karena bisa jadi hal tersebut adalah tanda-tanda tumor tulang. Bersifat jinak maupun ganas, tumor tulang dapat memberikan dampak signifikan pada kehidupan kita. Apa yang harus diwaspadai? Apa saja gejalanya? Bagaimana mencegahnya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat Tumor Tulang. Kenali gejala dan penanganannya. Sabtu 25 November, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait perkara penanganan korupsi di Kementerian Pertanian. Firly Bahuri menjadi pejabat Ketua KPK pertama yang jadi tersangka tindak pidana korupsi. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah barang bukti sudah disita penyidik, diantaranya dokumen transaksi valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Penyidik juga menyita pakaian, sepatu, hingga pin yang dipakai Syahrul Yassin Limpo saat bertemu Firly di Gor Bulu Tangkis. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalamnya, yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. Menanggapi penetapan Firly sebagai tersangka, KPK menyatakan menghormati proses hukum di Polda Metro Jaya. KPK menyebut, sebelum ada surat pemberhentian sementara dari Presiden, Firly saat ini masih menjadi Ketua KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan, kasus Firly Bahuri belum terbukti. Karena itu, ia meminta semua pihak menjunjung prinsip praduga tak bersalah. Sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ya, ini kita tidak berandai-andai, ya, tidak berandai-andai, dan kita juga tidak tahu, dan belum juga ada kepres dari Presiden. Dan sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai Ketua KPK, kan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, belum terbukti. Ya, Pak Tanak, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti. Bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap Ketua KPK, Firly Bahuri. Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Pihak istana menyatakan masih menunggu surat penetapan Firly sebagai tersangka dari Polri. Setelah menerima surat tersebut, Presiden akan mengeluarkan kepres untuk pemberhentian sementara Firly sebagai Ketua KPK. Ya, sampai pagi hari ini Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu ya surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri. Jika surat itu sudah diterima, surat pemberitahuan itu sudah diterima, maka akan diproses selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di dalam pasal 32 itu, terutama ayat 2 sudah sangat jelas mengenai bagaimana respon terkait dengan penetapan sebagai tersangka, gitu. Ya, pemberhentian sementara sebagai salah satu posisi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tentu harus dibungkus dalam satu kepres ya oleh Presiden. Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri bermula dari aduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus lalu. Pada 7 Oktober, penyidik Polda Metro Jaya meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Penyidik memeriksa 91 saksi termasuk Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Setelah melakukan gelar perkara Rabu malam, Polda Metro Jaya menemukan cukup bukti dan menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, lalu apa langkah selanjutnya terhadap Firly Bahuri? Kita dalami masalah ini bersama Ketua IM 517 Institute, M. Praswat Nugraha. Selamat malam, Mas Praswat. Halo, selamat malam, Mbak. Mas, bagaimana Anda melihat penetapan Firly sebagai tersangka? Ini adalah Ketua KPK pertama dalam sejarah kita yang kemudian terkena kasus korupsi. Tapi nanti dijawabnya usai jeda. Saya izin dulu untuk kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Oke, Mbak. Siap.
Baik, kita lanjutkan perbincangannya di Sapa Indonesia Malam masih terkait dengan penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri, masih bersama dengan M. Praswat Nugraha. Mas Praswat, jadi saya ulang pertanyaannya, bagaimana Anda melihat pertama kali dalam sejarah seorang pimpinan KPK terkena kasus korupsi? Ya, jadi hari ini kan sebenarnya fenomena gunung es ya, Pak. Jadi seorang Firly Bahuri bukan satu kali ini aja, hari, bahkan sejak Firly Bahuri menjabat menjadi Deputi Penindakan di KPK. Pada saat itu kami hampir 1.000 orang lebih pegawai KPK sudah mengajukan mosi tidak percaya terhadap Deputi Penindakan dan mengajukan prajurit serta tanda tangan untuk membawa Firly Bahuri di tangannya di kawat internal saat itu, karena secara itu masih berlaku undang-undang lama. Jadi pertemuan dengan pihak perkara, pelanggaran kode etik yang berkali-kali, lalu kemudian ada indikasi pengaturan perkara dan lain-lain, ini sebenarnya sudah menjadi hal yang dicurigai kemudian dilakukan oleh seorang Firly sejak sudah lama. Jadi tidak baru kali pertama. Jadi pertama inilah yang kemudian akhirnya setelah kita tunggu-tunggu sekian lama, akhirnya teman-teman dari Polda Metro Jaya yang berhasil untuk mengungkap dan Mas Praswat, sampai sekarang kan polisi belum juga menyerahkan surat penetapan tersangka. Kenapa terkesan lama ketika kemudian menerima aduan, ini bahkan sudah naik ke penyidikan, sampai kemudian baru tadi malam diumumkan sebagai tersangka, dan bahkan surat penetapan tersangkanya juga masih belum diberikan. Kenapa begitu?
Saya pikir ini lebih kepada cenderung kepada kehati-hatian yang sangat tinggi dari teman-teman saya, karena proses ini melibatkan pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga pemberantasan korupsi ya. Jadi satu-satunya yang pertama kali pimpinan lembaga anti korupsi terjerat kasus korupsi. Yes. Mas, perlukah kemudian seorang Firly Bahuri ditahan? Harus Mbak, secepatnya, karena resiko untuk Firly Bahuri untuk menghilangkan alat bukti perkara, alat bukti pemerasan dan lain-lain itu sangat besar sekali selama dia masih berada di luar, apalagi kemarin masih menjabat. Bahkan Alex Marwata hari ini menyatakan bahwa Firly Bahuri masih memimpin ekspos perkara, masih bekerja secara aktif dan lain-lain. Karena jelas-jelas artinya jika itu terjadi, seluruh pimpinan KPK artinya telah melanggar pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KPK. Jadi empat-empatnya pimpinan KPK yang membiarkan hal itu terjadi sudah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang KPK. Pasal 32 ayat 2. Ya, meskipun mereka mengedepankan asas praduga tak bersalah, begitu komentarnya. Tidak ada relevansinya karena Undang-Undang KPK 32 ayat 2 mengatakan ketika seorang pimpinan KPK berstatus sebagai tersangka, maka otomatis nonaktif dan tidak boleh bekerja kembali dan apalagi memimpin perkara tindak pidana korupsi ya. Mas, ini kan untuk memberhentikan Firly butuh Kepres. Ya. Tapi Kepres tidak akan keluar tanpa surat penetapan tersangka. Jadi surat penetapan tersangkanya belum keluar, itu kenapa Kepresnya nggak keluar, itu kenapa kemudian Pak Firly masih berstatus sebagai pimpinan KPK meskipun sudah menjadi tersangka begitu. Menurut Anda perlu nggak kemudian Dewas berperan dalam perkara ini? Saya sudah tidak punya harapan lagi kepada Dewas, Mbak. Jujur sudah berkali-kali kita laporkan perkara korupsi ataupun perkara tindak pelanggaran kode etik dari Firly Bahuri, namun Dewas tidak. Tapi kembali ke konteks tadi Mbak, bahwa ada surat penetapan yang belum keluar dan lain-lain, dan Kepres dan lain-lain. Menurut saya tidak mungkin Dirkrimsus Polda Metro tadi malam mengumumkan status tersangkanya saudara Firly Bahuri jika tidak ada surat penetapan tersangka. Jadi saya pikir secara administratif pasti sudah sangat detail dan sangat teliti sekali teman-teman Polda Metro Jaya. Surat itu pasti sudah ada. Itu pasti sudah ada karena tidak mungkin ada penetapan status seseorang jika formilnya belum selesai. Itu sudah harga mati lah bagi kami para penyidik. Dulu kami di KPK 15 tahun, saya juga tidak pernah mungkin kami melakukan peristiwa apapun, tindakan apapun dalam proses penyidikan tanpa ada berita acaranya atau tanpa ada surat sprindiknya, surat penetapannya dan lain-lain. Saya jamin pasti sudah ada. Firly ini kan pimpinan KPK pertama yang jadi tersangka tindak pidana korupsi. Dampaknya apa sih buat pemberantasan korupsi di Indonesia? Seberapa fatal ini kemudian sempat ada narasi pembubaran KPK karena kekecewaan yang luar biasa terhadap lembaga anti rasuah ini. Muaranya akan kemana setelah kejadian ini? Dampaknya tentu saja sangat besar sekali, terutama dampak moral bagi teman-teman saya yang saat ini di KPK, termasuk tadi juga kami menguatkan mereka. Kami beramai-ramai datang 57 orang itu, para penyidik senior, para pimpinan, deputi dan lain-lain, direktur yang harus kemarin dijadikan korban disingkirkan oleh penyidik. Tadi sore kami hadir di KPK bersama-sama teman-teman di dalam, di teman-teman penyidik, penyelidik, teman-teman institusional dan lain-lain. Bersama-sama kami menggelar syukuran, potong tumpeng, cukur rambut bersama dan lain-lain. Itu semata-mata untuk menguatkan mereka agar tidak larut ke dalam kesedihan dan stigma dari masyarakat ini tentu saja sangat berat ya. Apalagi mereka sampai saat ini terus melakukan pekerjaan-pekerjaannya di lapangan. Ada yang sedang melakukan surveillance, ada yang melakukan operasi tangkap tangan, ada yang sedang melakukan proses penyidikan, pemeriksaan perkara, pemeriksaan saksi dan lain-lain. Itu sangat berat sekali karena apa? Karena ada cap dari masyarakat bahwa, maaf ini bahasanya agak kasar, ini lu nggak usah banyak macam-macam deh, pimpinan lu aja korup. Jadi ini sangat menyedihkan dan mereka tadi sempat curhat dan lain-lain. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi mereka. Untuk pemberantasan korupsi di Indonesia masih perlu nggak kita KPK?
Dan kalau masih perlu, gimana mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang dulu sangat dipercaya masyarakat? Ya, menurut saya secara kelembagaan itu harga mati ya. Diperlukan satu lembaga yang independen di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mengawasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi tidak mungkin lembaga eksekutif diawasi oleh lembaga eksekutif. Itu logika dasarnya kenapa KPK itu harus tetap ada dan harus tetap independen. Tapi kalau KPK kemudian tidak independen, maka kemudian KPK bisa kita nyatakan bahwa tidak lagi kita perlukan. Dan Undang-Undang 19 2019 membuat KPK masuk ke dalam ranah eksekutif, itu harus direvisi secepatnya, Mbak, untuk mengembalikan KPK kembali menjadi lembaga yang independen dan bisa berkinerja baik untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Saudara, kenaikan UMP 2024 dan gaji ASN telah diketok pemerintah, tapi buruh menolak karena menilai kenaikan UMP terlalu kecil. Kita kembali usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa, Kamis 23 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu yang didukung oleh nyeri pada tulang, munculnya bengkak atau benjolan adalah hal yang patut Anda waspadai, karena bisa jadi hal tersebut adalah tanda-tanda tumor tulang. Bersifat jinak maupun ganas, tumor tulang dapat memberikan dampak signifikan pada kehidupan kita. Apa yang harus diwaspadai? Apa saja gejalanya? Bagaimana mencegahnya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat Tumor Tulang. Kenali gejala dan penanganannya. Sabtu 25 November, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Saudara, pemerintah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024. Di saat bersamaan, pemerintah juga memutuskan adanya kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk PNS, TNI, dan Polri. Persentase kenaikan upah minimum provinsi 2024 berkisar antara 1,2% hingga 7,5%. Sementara persentase kenaikan gaji ASN lebih besar dibanding kenaikan UMP sebesar 8%. Tertinggi 7,5%. Provinsi Gorontalo, wilayah dengan kenaikan UMP terendah hanya sebesar 1,2%.
Upah buruh telah diputuskan naik. Sejauh mana dampaknya bagi buruh dan pengusaha? Kita simak dulu tayangan berikut. Rupiahnya dari 4,9 menjadi 5.067.381. Kalau di DKI sebenarnya ada kelebihannya, ya. Pemda DKI selain menetapkan UMP ada namanya Kartu Pekerja Jakarta. Kartu Pekerja Jakarta mereka mendapatkan bantuan subsidi transportasi gratis. Lantas secara otomatis mendapatkan subsidi pangan. Tahun depan, DKI Jakarta masih menjadi pemegang UMP tertinggi sebesar Rp5.067.381. UMP DKI naik 3,6% atau sekitar 165.000 dari sebelumnya yang ada di angka Rp4.900.798. Di saat yang sama, gaji ASN juga diputuskan naik, yakni sebesar 8%. Meski sama-sama naik, elemen buruh protes karena kenaikan UMP terlampau kecil. Mereka menolak persentase kenaikan yang ada karena dianggap merugikan buruh. 3,6% itu kan nggak sampai setengahnya naiknya gaji PNS TNI Polri 8%. Di seluruh dunia, saya ILO Governing Body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Jeneva. Nggak ada di seluruh dunia gaji PNS 2 kali lipat naik daripada gaji buruh swasta, nggak ada. Hanya di Indonesia. Kalau alasannya PNS tidak pernah naik 3 tahun, sama, buruh juga nggak naik 3 tahun kok, 2020, 2021, 2022. Itulah alasan pertama kita menolak kenaikan upah minimum yang rata-rata kisaran 3,2 sampai 4,4%. UMP DKI misal 3,6% naiknya, atau kalau dirupiahkan sekitar 165.000. Itu merugikan buruh. Menjawab keluhan buruh, Kemenaker menjelaskan, kenaikan kecil karena upah minimum provinsi tidak diperuntukkan bagi pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun. Kebijakan upah minimum itu kan sebenarnya hanya untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah, ya, 1 tahun ke bawah. Tujuannya upah minimum itu adalah untuk menjaga supaya para pekerja yang baru ini, yang masa kerja 1 tahun ke bawah, tidak terjebak dalam kemiskinan karena dibayar upah murah. Nah, karena supaya dia terhindar dari upah murah, maka pemerintah hadir memiliki kebijakan yang dasar regulasinya adalah PP sekarang, PP 51/2023. Pemerintah hadir untuk melindungi, memberikan perlindungan bagi pekerja usia masa kerja 1 tahun ke bawah supaya tidak terjebak upah murah, supaya nggak masuk dalam kemiskinan. Persentase kenaikan UMP tahun 2024 berkisar antara 1,2% hingga 7,5%. Provinsi Maluku Utara menjadi wilayah dengan persentase kenaikan UMP 2024 tertinggi, yakni sebesar 7,5%. Sementara Provinsi Gorontalo menjadi wilayah dengan kenaikan UMP terendah, hanya sebesar 1,2%. Menurut Sarman Simanjorang, anggota Dewan Pengupahan Nasional, besaran kenaikan UMP sudah sesuai regulasi. Namun kedepannya perlu dibuat formula tepat agar UMP mendekati keinginan buruh dan sesuai kemampuan pengusaha. Bagaimana kita ke depan mampu menciptakan formula yang tepat dalam hal ini, ya, karena terus terang bahwa masalah upah ini kan bukan hanya kepentingan daripada serikat pekerja, tapi juga kepentingan pelaku usaha juga ada di sini, gitu loh. Artinya bahwa bagaimana kita ke depan mampu membuat suatu formula yang mendekati bisa diterima semua pihak, akan tetapi kenaikan UMP itu harus sesuai dengan kemampuan dunia usaha. Kenaikan UMP tiap tahun kerap jadi perdebatan antara pemerintah dan pekerja. Nilainya yang terlampau kecil dianggap tak cukup memenuhi kebutuhan buruh di tengah kenaikan harga bahan pokok dan inflasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita bahas kenaikan UMP 2024 bersama Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, ada Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, dan juga Dita Indasari, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja. Mbak Dita, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga untuk Pak Bob, selamat malam juga untuk Mbak Mira. Selamat malam.
Baik, saya ke Mbak Mira dulu. Jadi pemerintah bilang perhitungan UMP dibuat sesuai regulasi. Tanggapan Anda, Mbak Mira? Ya, yang pertama kami kecewa ya atas putusan pemerintah karena menetapkan UMP 2024 dengan PP 51 2023. Kekecewaan kami ini tentu pakai dasar ya, karena memang saat ini kami telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengusulkan UMP 2024 itu 15%, tapi kenyataannya sudah terjadi di sekitar 1,sekian% sampai di bawah 7%. Dan kalau dikatakan itu untuk menutupi kemiskinan, menurut saya tidak sama sekali, justru malah makin miskin kalau menurut saya, karena memang kenyataannya kalau kita breakdown dengan angka yang sekarang sudah diberikan, ditetapkan oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam satu kebutuhan dasar para pekerja buruh, itu pekerja buruh tidak mendapatkan secara layak dan secara berkeadilan ya. Lagi-lagi kami tentu sangat-sangat kecewa dengan keputusan pemerintah, karena ternyata pemerintah tidak mendengarkan suara hati nurani rakyat dan tidak pro terhadap rakyat, masih pro terhadap upah murah. Oke, kalau Mbak Mira kecewa, Pak Bob bagaimana mendengar atau melihat kenaikan UMP ini? Ya kalau lihat pengusaha kan juga macam-macam ya. Ada yang memang situasi ekonominya bagus, ada juga yang baru pulih dari COVID, ada juga yang struggle, sedang menghadapi penurunan loading seperti sektor tekstil, kemudian sepatu. Mereka mengalami drop order sampai 50%. Jadi situasinya mereka antara hidup dan mati. Ya saya baru saja bicara dengan salah satu pemilik pabrik alas kaki ya di Tangerang. Itu tinggal satu perusahaan loh yang berusia lebih dari 30 tahun. Yang lain udah tutup. Ya, jadi saya juga dapat data-data dari BPJS Ketenagakerjaan, itu ada 210.000 orang yang mengajukan JKP tahun ini. Artinya ada 210.000 orang kehilangan pekerjaan. Nah, jadi menurut saya upah minimum itu refleksinya harus kepada penyerapan tenaga kerja. Nah, sedangkan masalah kesejahteraan buruh, sekali lagi, minimum ini kan upah yang terendah, bukan yang tertinggi ya. Upah terendah. Jadi nggak fair juga ya kalau di-compare dengan ASN ya. Ini upah terendah untuk mereka yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Bagaimana dengan mereka yang lebih dari 1 tahun? Silahkan dibicarakan di bipartit masing-masing perusahaan. Kalau perusahaannya bagus, ya bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau perusahaannya nggak bagus, ya disesuaikan. Nah, jadi saya yang terus terang bingung ya, tiap tahun kok kita ributnya untuk mereka yang kurang dari 1 tahun. Oke. Lebih dari 1 tahun kan dibicarain dong di perusahaan masing-masing, ya kan? Dan yang paling tahu kondisi perusahaannya itu kan perusahaannya itu sendiri dan serikat pekerjanya. Baik Pak Bob, Mbak Mira gimana menjawab pernyataan Pak Bob? Ya, yang pertama saya menginformasikan kepada Pak Bob dan juga pihak kementerian, pihak pemerintah bahwa yang demo-demo itu kelihatan kan ya bahwa mereka masa kerjanya di atas 1 tahun 2 tahun. Kenyataannya Pak Bob, mereka itu mendapatkan upah minimum, itu persoalannya. Dan sayang sekali dari pihak pemerintah juga kan nggak ada sanksi untuk para pelaku usaha yang masih ya masih melanggar aturan ini gitu. Ada memang struktur skala upah, tapi peraturan struktur skala upah itu tidak dijalankan oleh para pengusaha yang oknum-oknum tersebut gitu. Maka dari itu mereka teman-teman kami, teman-teman saya yang masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun masih UMP Pak Bob gitu. Itu persoalan gitu ya. Lalu yang kedua, kalau dikatakan dari bawah saya banyak pengusaha yang memang sudah sangat tutup dan sebagainya. Gini Pak Bob, kami meminta kenaikan atau penyesuaian upah sebesar sejumlah 15%. Itu satu bukan untuk memperkaya diri, tidak sama sekali. Kami kemarin itu terdampak pandemi COVID 3 tahun gitu ya, 2020, 2021, 2022. Belum kami sengaja di pertengahan tahun 2022 itu kenaikan harga BBM, belum lagi ada peraturan Omnibus Law gitu ya. Dan sekarang dihadapkan dengan kenaikan harga pangan yang luar biasa tinggi. Nah memang kesannya tadi Pak Bob sampaikan bahwa ini kenapa nih setiap tahun gitu ya ribut soal upah gitu ya. Betul Pak Bob, sepanjang pemerintah negara belum hadir terhadap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya,
maka sepanjang itulah yang namanya kita benturan tentang upah gitu loh. Baik. Kalau seandainya misalnya kita bandingkan dengan negara-negara Eropa itu, mereka sudah tidak lagi bicara tentang upah, tetapi mereka bicara tentang bagaimana negosiasinya antara pengusaha dan pekerjanya. Nah, mereka secara kesehatan sudah ditanggung oleh negara, pendidikan sudah ditanggung secara free oleh negara, transportasi publiknya juga ditanggung oleh negara, pajaknya demikian. Nah, tetapi kita negara Republik Indonesia yang kaya raya ini, saya yakin kaya raya dan bisa gitu. Tapi itu tidak hadir negara untuk rakyatnya ketika memenuhi tentang upah. Gimana tuh Mbak Dita menengahi antara teman-teman buruh dan juga teman-teman pengusaha? Ya, pertama, jadi memang sejak jauh-jauh hari kita sudah menduga bakal ada protes dan ketidaksetujuan terutama dari teman-teman pekerja ya, dan juga mungkin dari sebagian teman-temannya Pak Bob. Makanya sejak bulan Juli dan Agustus kita sudah melakukan serap aspirasi di 18 provinsi, kemudian konsultasi publik di 10 provinsi sepanjang bulan Oktober, dengan harapan bisa mencapai kalaupun bukan kata sepakat, tapi pengertian bersama tentang upah minimum dan upah di atas masa kerja 1 tahun. Jadi memang ada begini Mbak, ada harapan kita agar upah minimum itu gap atau kesenjangan upah antar kabupaten dan antar provinsi itu bisa dihilangkan atau paling tidak didekatkan. Jadi kenapa kalau kita lihat sekarang upah minimum kota, Kabupaten Lebak dan Pandeglang misalnya, itu hanya 2,9 juta per bulan. Sementara upah minimum di Kabupaten Tangerang itu 4,5 juta. Jadi ada gap yang besar, yang tugas kita adalah mengangkat yang di bawah ini, yang seperti Lebak, Tangerang, Ngawi, Magetan, Pacitan, supaya jaraknya tidak terlalu besar dengan Tangerang, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Surabaya, Jakarta misalnya. Nah, untuk itu maka persentase bagi teman-teman yang di Tangerang, di Bekasi, kota-kota industri besar, itu kenaikannya memang tidak mungkin terlalu besar. Karena kita prioritas mendorong yang di kota-kota kabupaten yang upahnya masih kecil, yang masih di. Terus yang kedua begini Mbak, saya senang Mbak Mirah tadi mengangkat persoalan yang krusial. Saya senang banget bahwa teman-teman yang demo ke kantor kami maupun ke kantor pemerintah ya, itu masa kerjanya di atas 1 tahun, tapi upahnya kok masih upah minimum. Padahal upah minimum itu hanya untuk yang masa kerja di bawah 1 tahun. Ini persoalan yang krusial yang harus kita pecahkan agar kita setiap tahun tidak ribut soal upah minimum. Jadi kita sudah sepakat bahwa upah minimum itu hanya untuk yang di bawah 1 tahun. Yang di atas 1 tahun bagaimana? Ya, negosiasi berdasarkan kinerja, kompetensi, loyalitas dan sebagainya, dan kemampuan perusahaan. Nah, kita Mbak, karena kita ingin anak-anak di atas 1 tahun ini upahnya jangan upah minimum lagi, maka kita sudah memberikan tugas juga wewenang kepada Dewan Pengupahan untuk melakukan monitor struktur skala upah di tiap-tiap daerah. Jadi skala upah itu harus dibuat oleh perusahaan supaya teman-temannya Mbak Mirah ini masa kerja 2 tahun, 5 tahun jangan lagi dibayar sebesar upah minimum karena itu memang tidak fair gitu. Jadi saya setuju Mbak Mirah, kita perkuat struktur skala upah melalui Dewan Pengupahan dan melalui bentuk-bentuk sanksi dari Kemenaker bagi perusahaan yang tidak menerapkan struktur skala upah bagi pekerjanya yang di atas 1 tahun. Bagaimana tuh Mbak Mira? Tahun ini konflik kita ini. Ya memang itu yang kita harapkan sanksi, garis bawahi sanksi ya. Persoalannya selama ini tuh kita sering mengadu juga kan ke Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan pemberian kawan-kawan upahnya malah masih ada di bawah UMP gitu ya, dan masih UMP udah bertahun-tahun. Toh sanksi itu tidak pernah muncul dengan alasan pemerintah menyampaikan bahwa kalau kami berikan sanksi misalnya pahitnya itu penutupan, maka yang rugi yang merasakan ini juga nanti negara gitu ya, pengangguran menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Nah artinya itu serba salah juga tuh pemerintah. Yang kedua saya sampaikan kepada Mbak Dita sebagai perwakilan pemerintah gitu ya. Ini Mbak, kalau menggunakan formulasi PP 51 2024 yang inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan koefisiensial tertentu, nggak fair gitu menurut saya. Jadi kalau saya melihat itu belum ada proyeksi, kalau bagaimana mungkin
kita akan menghitung angka masa depan, angka tahun depan, tapi indikatornya itu tahun yang sekarang, angkanya kan nggak fair kalau menurut saya. Nah, itu kami usulkan 15% itu kita menggunakan angka yang lebih fair indikatornya. Baik. Apa itu indikatornya? Inflasi sama, tapi kita juga inflasi tahun sekarang, tapi proyeksi inflasi untuk tahun depan. Pertumbuhan ekonomi yang sekarang, kita menggunakan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan. Lalu kita menggunakan 64 item komponen hidup layak, itu lebih fair kalau menurut saya dibandingkan ada rumus atau elemen koefisien tertentu, nilai tertentu, itu lebih membingungkan kalau menurut saya. Oke, Pak Bob, ini kabarnya kalau UMP naik seperti apa yang teman-teman buruh inginkan, akan banyak PHK yang terjadi. Betul demikian, Pak Bob? Ya, saya sudah sampaikan, itu kan angka-angkanya. Ya, tahun ini aja tahu nggak kita berapa yang mencairkan JHT? 3,3 juta. Ya. Bayangkan 3,3 juta orang keluar dari pasar kerja. Pada waktu yang bersamaan ada 3 juta yang lulus sekolah, yang masuk pasar kerja, yang kita harus cari pekerjaan. Jadi saya lihat bahwa persoalan di negara kita ini adalah pekerjaan. Nah, oleh karena itu, tadi kan sudah bicara dengan Bu Mira ini teman saya di Dewan Pengupahan Nasional. Kita nih udah bertahun-tahun nih ya sama Bu Mira untuk cari solusinya. Kita udah sepakat nih, persoalannya ada di mereka yang lebih 1 tahun. Struktur skala upah sebenarnya itu jawabannya. Tinggal sekarang bagaimana law enforcement-nya gitu loh, supaya situasi yang tiap tahun berulang-ulang ini harus diputus gitu loh. Ya, kita juga di pengusaha nggak ingin juga kita berdiri di atas upah buruh itu, kita nggak ingin gitu loh. Kita ingin buruh kita sejahtera gitu loh. Nah, oleh karena itu di Apindo juga kita sekarang ini sedang menggalakkan sertifikasi pelaku-pelaku yang menjalankan human resource management di perusahaan, dan di situ termasuk diajarkan bagaimana membuat struktur skala upah. Tapi memang persoalannya sejak 2012 itu sampai 2017 itu upah naik tiap tahun tuh 20%. Setelah itu naik, tapi masih tetap di atas 10%. Akibatnya apa? Struktur skala upah tuh hancur. Hancur semua. Jadi yang namanya manajer HRD ya udah nunggu aja lah nanti keputusan upah minimum, nanti dia tinggal adjust terus lihat upah sundulan. Itu situasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita juga tidak ingin situasi seperti ini terus berlangsung. Malu dong sama negara tetangga yang nggak pernah ada demo soal upah minimum. Kita ingin putus ya situasi seperti ini, ya kita bangunlah ya bagaimana membangun sosial dialog di perusahaan, bagaimana membangun struktur skala upah ke depan sehingga situasi yang seperti ini enggak terus tiap tahun jadi isu politik. Bagaimana Mbak Dita? Ya, pertama memang kita berharap monitoring pada pelaksanaan struktur skala upah itu menjadi tugas kolektif ya. Selain tugas pemerintah juga tugas Apindo memonitoring anggotanya yang jangan sampai bandel tidak menerapkan struktur skala upah untuk teman-teman yang bekerja di atas 1 tahun. Juga teman-teman serikat pekerja, lalu di dalam Dewan Pengupahan bisa lebih proaktif untuk mengawasi perusahaan-perusahaan agar menerapkan itu. Yang kedua, tadi saya baru dialog dengan teman-teman di kantor ya di PHI. Bagaimana mekanisme sanksi yang pas kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan SUSU. Kita singkatannya SUSU, struktur skala upah. Gitu. Kalau tadi yang Mbak Mira bilang kalau kita tutup perusahaannya, kita bekukan, kita larang beroperasi sebagian atau seluruhnya, memang akan ada dampak sosial ekonomi yang jauh lebih luas. Apakah kemudian kita memberikan sanksi berupa frozen, dibekukan atau ditunda layanan-layanan kerjaan yang mereka butuhkan sampai seluruh persyaratan terkait PKB ya, peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama itu memuat struktur skala upah di dalamnya dan dijalankan dengan benar. Kalau soal tidak memberikan upah minimum atau melanggar upah minimum itu memang sudah ada sanksinya pidana. Tapi kalau untuk struktur skala upah memang harus lebih dipertegas lagi, diperkuat lagi karena itu wilayah bipartit Mbak. Jadi memang sanksinya pun sejauh ini masih administratif. Mbak Mira, bagaimana mendengar penjelasan ini, cukupkah menurut Anda? Ya, yang pertama pemerintah harus menurunkan harga-harga barang kebutuhan pokok. Karena kalau upahnya seperti ini,
dia tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Harus turun karena harga beras sekarang ini naik 20%, harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang lainnya juga naik. Cenderung malah tidak terkendali saat ini dan ini menjadi sangat berat bagi kami. Yang kedua, kami minta kepada pemerintah untuk buat satu kebijakan gitu ya, yang jangka panjang itu berdampak diterimakan kepada buruh secara langsung. Jadi kalau bantuan sosial, pekerja buruh itu nggak merasakan sama sekali dan data itu dipegang oleh para RT, RW, kelurahan dan data itu nggak berubah itu aja. Padahal depan rumah si RT itu orang di PHK, nggak dapat bantuan sama sekali. Yang ketiga, saya minta pemerintah memberikan kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar para pekerja dan seluruh rakyat Indonesia. Tolong gratiskan itu yang namanya kesehatan bagi buruh dan rakyat. Tolong gratiskan pendidikannya untuk buruh dan rakyat. Tolong gratiskan itu transportasi publik untuk bagi buruh dan rakyat. Artinya itu menjadi ringan dan Pak Bob, sepanjang kebutuhan dasar rakyat Indonesia ini belum terpenuhi oleh negara, maka sepanjang itu ada keributan atau perlawanan upah dari para buruh Indonesia gitu loh. Lalu yang keempat, kalau menurut saya gini, perspektif negara, pemerintah bahwa menaikkan roda ekonomi itu menjadi tinggi dengan ada investasi, tolong dikoreksi lah kalau menurut saya. Toh kenyataannya juga data menyatakan investasi yang masuk ke Indonesia hanya investasi jasa keuangan. Kalau pun bicara tentang lapangan pekerjaan, itu nggak menarik seperti yang lapangan investasi padat karya, hanya pertambangan, dan itu pun dibawa tenaga kerjanya dari mereka, turnkey project ya. Nah saya minta gitu loh, itu dirubah persepsinya. Gimana kalau upahnya tinggi, maka perekonomian negara pun akan tinggi. Kenapa demikian? Karena akan menaikkan daya beli konsumsi masyarakat. Sehingga barang produksi yang dihasilkan oleh Pak Bob dan kawan-kawan ini akan dibeli karena upahnya tinggi dan kemudian roda ekonomi bergerak dengan baik. Demikian. Selain tadi yang kemudian Anda katakan soal law enforcement akan seperti apa, apalagi kemudian solusi yang menurut Anda akan jadi win-win solution antara pengusaha dan juga buruh, juga pemerintah, Pak Bob? Jadi saya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa anggota APindo itu 90% itu adalah usaha kecil menengah ya, UMKM. Ya. Hanya beberapa yang memang perusahaan menengah atas ya, dan saya yakin kalau perusahaan menengah atas pasti mereka sudah punya struktur skala upah gitu. Nah jadi ini sih isu yang udah bertahun-tahun kita bicarain juga dengan Bu Mira nih di Dewan Pengupahan Nasional ya. Jadi memang harus kita selesaikan masalah di tempat masalahnya gitu. Ya, jadi salahnya bukan upah minimum, tapi bagaimana membangun sosial dialog di level perusahaan, kemudian juga bagaimana membangun struktur skala upah dan bagaimana pembinaan dan pengawasan gitu. Menurut saya itu pilarnya itu 3 hal tersebut ya. Dan jangan nunggu November lagi kemudian kita ribut lagi di Kompas TV lagi gitu loh ya. Sejak Januari kita sudah harus mulai melakukan pertemuan-pertemuan sosial dialog dan terus-menerus dilakukan. Kita banyak terima bantuan luar negeri ya. Baik. Mereka menawarkan bantuan luar negeri untuk apa? Sosial dialog. Mereka udah tahu kok. Mereka pengamat luar negeri udah tahu masalah kita tuh tidak ada sosial dialog di level tingkat perusahaan. Itu yang harus kita selesaikan. Dan APindo kita sudah bicara dengan Ibu Menteri ya, bahwa kita akan mensupport ya, membantu supaya anggota kita itu mampu untuk melaksanakan sosial dialog di level perusahaan ya. Mengenai sosial dialog itu jadi salah satu isu krusial yang kemudian menyebabkan hal seperti ini terjadi setiap tahun, Mbak Dita. Solusi lain Anda? Ya, pertama memang butuh satu ekosistem sosial ekonomi untuk menopang pekerja agar upah yang mereka terima itu bisa mencukupi. Jadi kita sebetulnya paham dengan keluhan-keluhan teman-teman pekerja karena memang harga barang-barang sekarang ini kan naik ya, gula, beras, minyak goreng itu kan memang harganya naik. Jadi kita paham teman-teman pekerja merasa kok kenaikannya nggak setara dengan kenaikan harga barang-barang. Jadi memang butuh solusi kolektif bersama untuk mengatasi agar boleh upah tidak naik terlalu tinggi, 20-25%, tapi ada pengendalian terhadap harga barang-barang dan pendataan ulang. Nah ini usulan yang bagus dari Mbak Mira, kalau ada buruh pekerja yang ter-PHK, otomatis dia bisa masuk ke dalam zona pekerja penerima bantuan pemerintah, kan begitu tadi ya, supaya dia tidak dikeluarkan dari
penerima bantuan pemerintah. Nanti kalau dia sudah bekerja lagi, baru dia dikeluarkan. Begitu. Ini usulan yang bagus. Baik. Baik, terima kasih Mbak Dita, Mbak Mira, dan juga Pak Bob sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Mbak Dita, Pak Bob. Saudara, usai jeda, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ajukan keberatan setelah Hakim Konstitusi Soehartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru. Bagaimana MK menanggapi keberatan Anwar? Kita akan bahas hal ini usai jeda. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Oli terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oli sekarang, Oli nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Unjuk rasa yang dilakukan oleh perangkat desa di depan gedung DPR diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat massa mulai melempari batu hingga membakar barang di depan pagar gedung DPR MPR. Saat itu massa yang juga perangkat desa memaksa menemui anggota DPR untuk membicarakan tuntutan mereka. Para perangkat desa mengancam tidak akan menyukseskan pemilu 2024 jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. 2.200 polisi diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR. Unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Bekasi berimbas kemacetan panjang di Jalan Tol Cakaran Cikampek. Dari pantauan, kendaraan di Tol Japek dari arah Karawang yang akan keluar menuju kawasan industri MM 2100 terhenti akibat aksi massa buruh. Aksi buruh yang menutup akses keluar masuk tol di kawasan industri Cikarang berimbas kemacetan panjang hingga mencapai lebih dari 3 km kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta. Kendaraan yang terdampak macet didominasi oleh kendaraan truk yang akan masuk ke kawasan industri MM 2100. Diduga berselisih karena rebutan suara, seorang calon legislatif muda dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyerang dan merusak rumah sesama caleg dari partai yang sama. Pimpinan partai pun turun tangan karena korban penyerangan juga melawan balik. Warga pun berdatangan dan melawan pelaku hingga babak belur. Meski demikian, pimpinan DPC PKB Kabupaten Pasuruan ingin menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan agar tak sampai berproses ke ranah hukum. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol.